الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علومنا. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada malam kali ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap para orang tua kami, para sesepuh, segenap pengurus DKM Masjid Al-Hama, bapak-bapak dan para jamaah sholat maghrib, yang mudah-mudahan Allah berkenan menerima seluruh rangkaian ibadah kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapannya tentu mudah-mudahan kelak di akhirat bisa kembali berkumpul bersama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul bersama orang-orang yang beriman, bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atas izin karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita menyambung taklim rutin di pekanan kita membahas mengenai tentang fikih ibadah untuk memastikan agar ibadah kita berkesesuaian dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kelak di akhirat bisa kita raih pahalanya secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Sebab banyak dan ada di antara saudara kita yang terkadang melaksanakan ibadah, namun ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bukan hanya kita, itu pernah terjadi di masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat Nabi yang sholat, karena sholatnya mungkin ada yang kurang persyaratannya atau rukun-rukunnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan yang bersangkutan untuk mengulangi sholatnya. Yang terakhir Pak, hadisnya dari Abu Hurairah, dakhala rajulun al-masjida fa shalla. Ada seorang sahabat masuk masjid, dia sholat. Setelah sholat selesai, jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallim. Dia menghampiri baginda Nabi yang sedari tadi memperhatikan sholatnya. Faradda alaihi salam. Dia mengucapkan salam kepada baginda Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab salamnya, wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa qala, lalu kemudian Rasulullah bersabda, irji' fa innaka lam tusalli. Ente sholat lagi, yang barusan ente belum sholat. Faraja'a, maka dia ulangi sholatnya. Fa fa'ala dzalika thalatha marrat, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Ya, Bapak bisa bayangkan, ada seorang sahabat Nabi sholat, selesai sholat disuruh ulang, selesai sholat disuruh ulang lagi, selesai sholat disuruh ulang lagi, 3 kali disuruh ulang sholatnya. Qala faqala, lalu kemudian dia berkata, walladzi ba'atsaka bil haqqi ma uhsinu ghayra hadza fa'allimni. Ya Rasulullah, ini sholat yang terakhir, sholat yang paling bagus yang pernah aku lakukan seumur hidup. Ya, karena ditahu sholatnya diperhatikan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia khawatir nanti disuruh ulang lagi sholatnya. Ya, kalau memang ternyata sholat yang terakhir ini, yang ketiga kali aku lakukan di hadapanmu, ternyata masih juga salah, fa'allimni, maka ajarkanlah aku tentang sholat ya Rasulullah.
Ya jangan-jangan aku memang belum tahu ya bagaimana sholat yang baik, yang betul, yang benar, yang sesuai dengan persyaratan. Lalu kemudian Rasulullah sabdakan, idza qumta ila shalah fakabbir. Ya kemudian Rasulullah ajarkan, kalau engkau hendak ingin sholat, hendaklah engkau berdiri. Lalu kemudian engkau mengucapkan takbir. Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian engkau membaca bagian dari ayat Quran yang mudah engkau baca. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian engkau rukuk dengan sempurna. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian engkau beriktidal dengan sempurna. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian engkau sujud secara sempurna ya dengan tumakninah. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian engkau duduk secara sempurna. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian engkau sujud lagi dengan sempurna. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Dan lakukanlah sholat yang barusan aku katakan di rakaat-rakaat berikutnya. Ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Ya, sehingga berdasarkan hadis ini lalu kemudian para ulama mencari formulasi. Ya, jangan sampai nanti kita umatnya yang hidup ratusan tahun setelah baginda Nabi, jangan sampai sholatnya salah, jangan sampai sholatnya keliru. Ya, sebab ada sahabat saja yang orang Arab dia tinggal di dekat Nabi, yang hidup di masa Nabi ternyata masih keliru dia punya sholat. Mudah-mudahan sholat kita sesuai dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ibadah Allah, inilah yang menyebabkan para ulama memberikan rumusan-rumusan ya, bahwa sholat ini harus terpenuhi unsur-unsur rukun-rukun yang disebut dengan faraidus sholat. Ya, fardu sholat. Yang mana kalau seseorang sholat kemudian fardu ini tidak terpenuhi, maka sholatnya dianggap tidak sah. Ya, dianggap seperti sholatnya sahabat Nabi yang tempo waktu keliru, kemudian Rasulullah luruskan untuk diperintahkan mengulangi sholatnya. Ya, ibadah Allah, ini poinnya ada beberapa poin. Insya Allah nanti kita sebutkan satu persatu. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa memastikan jangan sampai ada di antara sholat kita yang tidak sesuai dengan rukun sholat yang sudah digariskan, tentunya berdasarkan informasi dari ayat Al-Quran dan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimahullah, informasi pertama, lissolati faraidul wa arkanun tatarabbatat min haqiqatiha. Salat ini ada rukun-rukun yang harus dipenuhi. Yang rukun pertama ini tentang masalah niat. Ya, kalau niat ini kan sering kita bahas, baik. Masalah wudu kita bahas tentang niat. Ya, masalah mandi janabah kita bahas tentang masalah niat. Ya, jadi memang niat ini sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari amal ibadah kita kepada Allah. Jadi kalau kita pengen ibadah itu harus mencanangkan niat. Ya, kalau kita melakukan sesuatu ibadah tidak pakai niat, ini ibadahnya tidak sah. Ya, saya ulangi informasinya. Seseorang yang sholat tidak menghadirkan niat, ya jangankan sholat, kemarin ibadah-ibadah dari wudu, mandi janabah dan ibadah-ibadah lain, ini harus disertai dengan niat berdasarkan informasi penegasan dari sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang sering kita bacakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap sesuatu itu harus pakai niat. Dan nanti kita akan dikasih pahala berdasarkan niat yang kita canangkan. Ya, kalau kita niatnya karena Allah, Allah akan terima. Tapi kalau niatnya ria, niatnya ingin dipuji manusia, niatnya ingin disanjung, niatnya itu merupakan pencitraan, itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sebab Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya, makanya di dalam informasi tentang masalah niat, ya, para ulama menyatakan mayoritas secara jumhur ya merupakan sesuatu persyaratan yang harus kita penuhi. Ya, jadi kalau orang sholat nggak pakai niat, itu dianggap olahraga biasa. Ya, dia diri, dia ruku, dia bangun lagi, dia sujud, itu menggerakkan olahraga biasa. Ya, sama kayak orang wudu, kalau nggak pakai niat, itu dianggap cuci muka biasa, dianggap cuci tangan biasa, dianggap cuci kaki biasa. Ya, bagaimana agar itu bernilai ibadah? Maka harus dipasang niatnya, dan ini merupakan rukun dari rukun sholat yang disampaikan oleh para ulama. Jamaah sekalian rahimahumullah, at-talaffuz biha yang dimaksud dengan niat hiya al-qasdu wal azmu ala syai'in, yaitu keinginan kita untuk melakukan ibadah. Kalau dalam definisi mazhab Imam Syafi'i, muqtarinan bi fi'lihi, yaitu harus menempel dengan aktivitas ibadah yang ingin kita lakukan. Itu namanya niat. Ya, jadi kalau kita pengen sholat, ya, maka niat itu harus nempel dengan sholatnya. Sholat itu kan nanti dimulai saat kita startnya sejak mengucapkan takbiratul ihram. Ya, maka karena sholat mulainya sejak takbiratul ihram, maka niat itu harus jangan jauh-jauh dari takbiratul ihram. Ya, artinya ya, ahlan wa sahlan itu DKM kita. Artinya kalau kita pengen sholat maghrib, ya jangan niat sholat maghrib 3 rakaat ngadep kiblat dari rumah. Ya, karena kita belum mulai sholat. Ya, jangan baru masuk masjid kita udah niat sholat maghrib. Ya, niat itu nanti kalau kita sudah ngadep kiblat, sudah berdiri rapi, siap-siap takbiratul ihram, disitulah kita mencanakan niat. Ibadah Allah, niat ini letaknya di dalam hati. Ya, ini sudah sering kita sampaikan. An-niyah mahalluha al-qalb. Niat itu letaknya di dalam hati. Ya, la ta'allaqu laha bil lisani aslan. Ya, tidak ada kaitannya dengan lisan. Ya, karena niat letaknya di dalam hati, ya maka sah-sah saja seseorang yang sholat misalnya tidak melafalkan usolli fardhu maghribi salah rakaatin. Ya, sebab usolli fardhu maghribi itu bukan niat, karena dia keluar dari lisan. Ya, sedangkan niat itu adanya di dalam hati. Hati tidak ada lisannya. Ya, jamaah sekalian rahimahumullah, sehingga secara fikih, ya, sah seseorang yang sholat nggak pakai usolli. Yang penting harus dipastikan hadir niatnya di dalam hati. Dan seseorang tidak akan sah sholatnya kalau niatnya itu tidak hadir. Ya, maka di sini para ulama menyampaikan yang harus dipastikan adalah niat itu hadir. Yang para ulama menyebut sebagai ihdar niat, dihadirkan, dikonsentrasikan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah sholat yang difardukan kepada kita selaku orang-orang yang beriman. Terlepas kita ucapkan usolli atau tidak kita ucapkan usolli. Jamaah sekalian rahimahumullah, hanya saja di dalam mazhab Imam Syafi'i dianjurkan untuk mengekspresikan niat, yaitu dalam bahasa fikihnya disebut dengan at-talaffuz bin niyah. Jadi niat yang ada di dalam hati ini diekspresikan sehingga keluar, kita lafalkan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memastikan niatnya itu sudah hadir.
Kan kalau kita usolli fardhu maghribi, dari mana ini keluar? Ya, dari sini keluar. Kalau ini udah keluar, insya Allah niatnya hadir. Ya, maka di dalam mazhab Syafi'i dianjurkan melafalkan niat untuk memastikan niat itu hadir di dalam hati. Sebab kalau tidak hadir, sholatnya tidak sah. Ya, jadi pengucapan usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i, salasa raka'atin atau arba' raka'atin mustaqbilal qiblati, adaan, makmuman atau imaman lillahi ta'ala, ini seluruhnya bukan niat, tapi merupakan ekspresi dari niat untuk memastikan niat itu hadir di dalam diri kita masing-masing. Ya, ini menurut mazhab Imam Syafi'i, makanya dianjurkan. Tapi kalau dalam mazhab lain, termasuk Imam Malik, tidak dianjurkan, karena yang diperintahkan hanyalah menghadirkan niat di dalam hati. Selama niatnya sudah hadir di dada, di dalam hati, di jiwa, kita sudah konsentrasi, ya, tanpa kita melafalkan, insya Allah sholatnya sah dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian rahimahumullah, disinilah sebenarnya ya tidak penting hal-hal yang menjadikan sebagian dari jamaah kita yang terkadang ya, ribut masalah sholat pakai usolli atau nggak pakai usolli. Ya, kenapa nggak penting ribut? Ya, karena sholat pakai usolli ataupun nggak pakai usolli, insya Allah sah selama niatnya hadir. Ya, saya ulangi. Sholat itu mau pakai usolli kayak mau nggak pakai usolli, insya Allah sah selama niatnya hadir. Ya, jadi nggak perlu diributkan. Yang mau pakai usolli silakan ikut mazhab Syafi'i untuk memastikan niat yang ada di dalam hati. Yang tidak mau pakai usolli pun silahkan ikut mazhab lain. Yang penting hadir niatnya di dalam hati. Ya kan akur. Ya, nggak ada yang perlu diperdebatkan tentang masalah fikih, karena seluruhnya disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer. Ya, jadi jamaah sekalian rahimahumullah, kesimpulan tentang masalah rukun niat ini, para ulama seluruhnya sepakat niat itu letaknya di dalam hati. Ini gak ada beda. Mau Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, apapun mazhabnya. Ini kalau semua mazhab sudah sepakat, ya, artinya mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau Jamaah Tabligh, mau Salafi, mau Ikhwanul Muslimin, mau Hizbut Tahrir, semuanya sama. Tidak ada perbedaan pendapat kalau masalah niat itu memang letaknya ada di dalam hati. Tidak ada perbedaan. Ya, perbedaannya hanyalah apakah perlu yang di dalam hati ini diekspresikan atau tidak. Ya, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i perlu untuk memastikan niatnya hadir di dalam hati. Ya, meskipun bagi mereka yang tidak mengekspresikan niatnya dengan usolli, insya Allah sah sholatnya selama niatnya hadir di dalam hati, insya Allah. Ya, insya Allah mudah-mudahan poin ini sudah cukup jelas, karena memang ini materi yang juga pernah kita sampaikan dalam pembahasan masalah wudu, dalam pembahasan masalah mandi janabah dan ibadah-ibadah lainnya. Jamaah sekalian rahimahumullah, rukun yang kedua yaitu rukun takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Yang bagaimana takbiratul takbiratul ihram? Ya, itu ucapan Allahu Akbar. Jadi takbiratul ihram itu artinya dalam bahasa kita takbir ihram yang mengharamkan, perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan dilakukan kalau sudah kita mengucapkan takbir. Itu namanya takbiratul ihram. Karena kita sudah mulai sholat, sudah start. Ya, kalau sebelum takbiratul ihram kita masih boleh makan, boleh. Ya, tapi kalau sudah Allahu Akbar, udah nggak boleh lagi kita makan. Kapan kita lagi boleh makan? Nanti kalau sholatnya sudah selesai, kalau sudah mengucapkan salam. Kalau sebelum takbir masih bisa minum.
Sebelum tampil masih bisa ngobrol, masih boleh. Sebelum tampil masih bisa main-mainin HP, masih boleh. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, ya ahlan wa sahlan, ya imam kita, ya maka sudah tidak boleh lagi kita melakukan aktivitas yang tidak diperbolehkan di dalam sholat. Ya nanti akan dibahas aktivitas apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam sholat. Nanti bahasannya di dalam perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ya, yang ini kita bahas sekarang adalah saat kita sudah mulai sholat, ya maka mulainya itu dimulai dengan takbiratul ihram, yaitu ucapan Allahu Akbar. Ya, bukan angkat tangannya, Pak. Ya, kalau angkat tangannya ini sunnah. Ya, artinya Bapak mau ngangkat tangan atau nggak angkat tangan, sholatnya tetap sah. Ya, makanya jangan heran nanti kalau Bapak pergi ke Masjidil Haram, banyak saudara kita yang sholat nggak angkat tangan. Allahu Akbar, dan begini aja deh. Kenapa? Karena angkat tangan ini bukan rukun, ini sunnah. Tentunya dilakukan dapat pahala, tidak berarti dia dapat pahala, tapi sholatnya tetap sah. Yang rukun ngucapin takbiratul ihram. Justru orang menjadi gak sah sholatnya walaupun dia angkat tangan, tapi takbiratul ihramnya nggak diucapin. Adakah orang sholat itu, Pak? Mulutnya diam, tangannya gerak, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak mengucapkan rukun dari rukun-rukun sholat, yaitu mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Ya bahkan ini kalau kita membahas secara detail, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi orang yang ingin mengucapkan Allahu Akbar secara benar. Ya karena ini ada kaitannya dengan rukun sholat, jangan sampai nanti ya kita memendekkan yang harus dipanjangin, manjangin yang harusnya dipendekin, akhirnya berubah arti, berubah makna, sehingga menyebabkan sholatnya tidak sah. Ya pernah kita bahas, Pak? Pernah ya? Ya, ya kalau ada jemaah kita yang misalnya sholat, ya dipanjangin alif di depan nafas Allah, ya kan harusnya Allahu Akbar, harusnya. Ya ada nggak kalimat Allahu Akbar? Nggak ada ya. Baik, harusnya. Ya ada jemaah kita yang panjangin alifnya. Allahu Akbar. Salah apa betul, Pak? Saya ulangi. Allahu Akbar. Salah apa betul? Salah. Kenapa salah? Dipanjangin alifnya. Ya. Ya, ini pertanyaannya, boleh nggak sholatnya begitu? Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i sholatnya nggak sah. Ya, kenapa sholatnya nggak sah? Karena dalam bahasa Arab, ya dalam bahasa Arab, kalau alif panjang di depan, ini alif yang satu namanya hamzatul istifham. Hamzatul istifham itu digunakan untuk bertanya, ya question. Ya, jadi kalau kita bilang Allahu Akbar, ini beda dengan Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau A-nya panjang, Allahu Akbar, itu artinya kita nanya, emang benar Allah Maha Besar? Ya, ini kata Mas Nabi, nggak sah kalau orang sholatnya begitu. Kenapa? Harusnya dia mendeklarasikan, ya, mengumumkan Allah itu Maha Besar. Dia malah nanya, emang benar Allah Maha Besar? Ya, ada keraguan di dalam hatinya sehingga menyebabkan sholatnya tidak sah gara-gara manjangin alif. Ya, gara-gara manjangin alif. Ya, atau mungkin kita manjangin ke alifnya udah benar, kita manjangin ba-nya. Ya, jemaah sholat ba-nya dipanjangin. Allahu Akbar. Ada nggak yang sholat gitu? Allahu Akbar.
Ba-nya agak panjang. Harusnya kan ba langsung ketemu roh. Dia enggak, panjang sedikit. Allahu Akbar. Ya ini kalau dalam konteks takbiratul ihram salatnya tidak sah. Ya, kenapa tidak sah? Karena akbar, ba-nya panjang, itu artinya bukan maha besar. Ya, kalau ada beduk yang gede, beduk yang gede, itu bahasa Arabnya akbar. Ya, jadi harusnya kita mengucapkan Allah maha besar, kita bilang Allah gede kayak beduk. Ya, ini tidak sah sholat. Ya, ini yang bilang tidak sah bukan saya, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, karena memang begitulah tabiat bahasa Arab. Ya, salah sedikit, ya, ini dapat berubah makna. Ya, kalau sampai merubah maknanya fatal, ini menyebabkan sholatnya tidak sah. Ya, apalagi kalau sampai kita kasrahkan hamzahnya di akbarin, Allahu Akbar. Ya, ada jamaah yang mengucapkan Allahu Akbar. Pernah dengar Pak? Allahu Akbar. Ya mungkin baru pulang umroh kali ya. Kesel korma dia punya leher. Ya, sok-sok dipasif-pasifkan. Ya, sehingga harusnya hamzahnya fathah akbar. Ala wazan af'al dia kasih kasrah ikbar. Nah, ini maaf ikbar itu kalau dalam bahasa Arab perempuan yang sedang dapat haid menstruasi. Ya ini kalau dalam bahasa Syafi'i mohon maaf. Ya, jangankan ya, sah sholatnya, ini bahkan menyebabkan orang tersebut murtad dari agama kalau diucapkan secara sengaja karena ini merupakan penistaan agama. Ya, ini luar biasa. Cuma gara-gara masalah salah harokat. Ya makanya memang jadi orang Islam itu harus ya, kita belajar bahasa Arab. Ya makanya belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib apa sunnah Pak? Belajar bahasa Arab. Ya, hukumnya sunnah. Sunnah wajib. Wajib. Ya, hukumnya wajib. Ya, minimal bahasa Arab yang terkait dengan urusan agama. Ya, minimal kita mengucapkan Allahu Akbar itu harus baik dan benar. Ya, minimal kita mengucapkan suratul Fatihah fasih. Ya minimal kita mampu mengucapkan zikir-zikir yang harus terbiasa di dalam kehidupan kita. Ya kan kita hidup di akhir zaman masalahnya. Ya, harusnya kita belajar bahasa Arab, malah ada orang-orang tertentu yang anti sama bahasa Arab. Ya dia bilang udah ambil Islamnya buang Arabnya. Ya, dia pikir bisa orang berislam tanpa berbahasa Arab. Ya, padahal Quran kita itu menggunakan bahasa Arab. Ya, Nabi kita orang Arab. Ya, kita azan bahasa Arab. Sholat dari awal sampai salam pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Ya, jadi bagaimana mungkin bisa dipisahkan Islam itu dengan bahasa Arab? Ya, bahkan hukumnya wajib. Ini yang bilang wajib bukan saya Pak, Imam Syafi'i yang bilang wajib. Minimal jangan sampai kita mengucapkan Allahu Akbar salah. Jadi kita kan buru-buru Allahu Akbar. Ada orang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah aja apa malah gitu. La haula wala quwwata illa billah. Ya ini mohon maaf tidak boleh. La bagi ya, orang Islam itu tidak bisa mengucapkan lafal-lafal ya karena ini harus diperhatikan apalagi ada kaitannya dengan rukun dari rukun-rukun sholat. Ya, maka ini harus diucapkan dengan baik dan benar. Ya, kalau keliru, ya, maka ini bisa menyebabkan sholatnya tidak sah karena ini merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Ibarat Allah, redaksi ini tidak boleh dirubah dengan kalimat-kalimat apapun. Ya, ini hati-hati. Ada juga aliran liberal. Ya, yang bilang ya mungkin kali ya, kita pengen ganti nama Allahnya. Nama Allah kan banyak. Ya, nama Allah banyak. Walillahil asmaul husna. Ya, Ar-Rahman itu nama Allah yang Maha Pengasih. Ar-Rahim itu nama Allah
yang Maha Penyayang, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Mutakabbir, itu kan nama Allah semua. Ya, tapi nggak boleh kalau kita pengen sholat kita ganti nama Allah dengan nama lain. Ar-Rahman, Akbar. Itu Ar-Rahman siapa itu? Allah bukan? Allah. Ya, tapi kalau urusan sholat Allahnya nggak boleh diganti dengan nama lain, walaupun itu esensinya tetap nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya di sinilah ya, sholat itu walaupun di mana saja Bapak berada, tetap redaksinya Allahu Akbar. Mau sholat di Sunter, mau sholat di Warakas, mau sholat di Arab, mau sholat di Afrika, mau sholat di Eropa, tetap lafaznya Allahu Akbar. Meskipun nama Allah itu bukan nama Allah, ada nama-nama lain selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga redaksi akbarnya tidak boleh diganti dengan padanan kata yang lain. Ya, akbar dalam bahasa Arab ya nggak cuma akbar. Ya sama kayak kita, besar kan nggak cuma besar, ya. Gede sama besar sama kan? Ya, gede kalau orang Betawi. Ya, gede, besar, gede sama kan? Ya, nggak boleh diganti dengan padanan katanya. Besar bahasa Arab banyak, nggak cuma akbar. Azim itu besar. Sadaqallahul azim. Maha besar. A'zam. Ya, nggak boleh kita sholat kita ganti akbarnya dengan kalimat a'zam, meskipun maknanya sama-sama maha besar. Allahu a'zam. Kita mentang-mentang lagi bahasa Arab ya. Ya, ini tidak diperkenankan. Karena ini redaksi yang sudah baku. Ya, ini ibadah yang sifatnya tidak boleh ditukar ganti. Ya, tidak pernah ada riwayat Nabi mentukar ganti, sahabat mentukar ganti, padahal mereka adalah orang-orang Arab yang paham mengenai tentang bahasa Arab, yang bisa saja kalau memang diperbolehkan dirubah kalimat Allahu Akbarnya dengan lafaz-lafaz yang lain, maka menurut para ulama ini menunjukkan lafaz Allahu Akbar tidak boleh diganti dengan lafaz-lafaz lainnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Lalu kemudian juga sebagaimana tidak boleh diganti, tidak boleh juga kita tambah-tambahin. Ya, kalau kita pengen panjangan dikit, ya jangan cuma Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya, panjang Pak ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu kan bagus juga tuh. Ya, pujian kepada Allah. Ya, tapi kalau urusan salat tidak boleh kita ganti-ganti. Atau kita tambah-tambahin Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini nggak boleh. Urusan sholat ini urusan ya, ibadah yang sudah begitu dari sananya, ya, dituntut oleh kita ketaatan untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ya masyaallah, ya ini sebenarnya masalah takbiratul ihram ulama ya bahas panjang. Ya, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, bahkan dalam mazhab Syafi'i itu kalau kita baca, masya Allah, syaratnya ada 15 syarat. Ya, 15 syarat banyak juga Pak ya. Ya, ini ya setidaknya jangan sampai kita keliru di dalam membacanya agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibadah rukun yang ketiga, mudah-mudahan 3 rukun bisa kita bacakan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Al-qiyam fil fard, berdiri saat menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Jadi hukumnya wajib berdiri. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Ya, ini 5 sholat al-fard wajib hukumnya berdiri. Wajibun bil kitabi was sunnah, berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan sunnah, wal ijma',
baik ijma para ulama-ulama dari dulu sampai dengan hari ini. Ya, jadi tidak sah orang sholat sambil duduk, ya nggak sah. Apalagi sambil rebahan, ya nggak sah. Ya nggak sah, harus berdiri. Ya karena berdiri merupakan rukun dari rukun sholat. Ya maka ini perlu diperhatikan. Sementara banyak di antara sebagian jamaah kadang ya sholatnya sambil duduk. Ya ini mohon maaf. Ya tidak sah kalau sholat fardu itu sambil duduk, dia harus berdiri. Ya tentunya jika mampu. Ya tentunya jika mampu, lain kalau nggak mampu. Ya, kalau nggak mampu lain hal. Ya agama kita ini agama yang tidak memaksa orang yang tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya tapi kalau mampu berdiri nggak boleh duduk. Ya jangan ke masjidnya mampu dia jalan, pas sholat duduk dia. Ya itu tidak sah. Kalau dia mampu berdiri. Dan tentu kan itu kemampuannya nanti diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya, tidak sah. Ya, bahkan pernah terjadi di masa Rasulullah. Ya, ini ditanya oleh sahabat yang namanya Imran bin Husain. Imran anaknya Pak Husain. Ya, nanya dia, karena di bawasir, aku dulu punya penyakit. Fasa'altun Nabi anis sholat. Aku tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini agak sakit kalau sholat. Ya Rasulullah kemudian perintahkan sholli qa'iman. Itu sholat harus diri. Fa in lam tastati fa qa'idan. Kalau nggak sanggup diri baru boleh duduk. Fa in lam tastati fa 'ala junub. Kalau duduk juga nggak mampu, silahkan kau sambil tiduran. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya, maka berdasarkan informasi ini, para ulama mewajibkan orang itu sholat harus berdiri. Karena sahabat Nabi saat itu aja masih disuruh diri. Kalau memang dia masih mampu berdiri. Tapi kalau tidak mampu, ini lain hal. Silahkan ya, dia duduk atau disesuaikan dengan kemampuan. Prinsipnya, selama dia mampu berdiri, tidak boleh sholat sambil duduk. Ya. Lain halnya kalau sholatnya sholat sunnah. Ya ini dibedakan kan, sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh duduk Pak. Ya, cuman pahalanya setengah dari sholat yang berdiri. Ya, duduk boleh sholat sunnah. Ya, namanya sunnah. Jangankan sholat sambil duduk. Enggak sholat juga nggak apa-apa. Ya namanya juga sunnah. Jangankan sholat sambil duduk. Enggak sholat nggak apa-apa dia. Namanya sholat sunnah, cuma pahalanya setengah dari yang berdiri. Ya, maka ini perlu diperhatikan, dibedakan antara sholat fardu dengan sholat sunnah. Fa amman naflu, adapun sholat sunnah, fa innahu yajibu an yusalli min qu'udi ma'adamil qudrah 'ala qiyam illa anna thawabal qa'im atam min thawabil qa'id. Ya, diperbolehkan sholat sambil duduk, hanya saja pahalanya lebih sempurna berdiri dibandingkan sholat sambil duduk. Ya, ini mudah-mudahan diperhatikan. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah. Ya, saya khawatir nanti ada hal yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikonfirmasi. Sebelum saya lanjutkan waktu dan tempat, saya persilahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanya, Pak? Ya, Ustaz. Silakan. Masalah berdiri, jadi batas kemampuannya sampai di mana? Kadang-kadang ada nih tadi dia datang ke pas takbir, dia berdiri, terus nggak lama setelah takbir dia langsung duduk. Iya, baik. Ya, jadi batas kemampuannya tentunya dikembalikan kepada yang bersangkutan. Ya, kita nggak bisa rata-rata. Ini orang kayaknya sanggup diri nih. Ya, karena yang merasakan sanggup nggak sanggup siapa?
yang bersangkutan. Ya, jangan kita lihat dari postur tubuh. Ini badannya gede, sholat dulu, ya belum tentu, karena mungkin dia nggak sanggup berdiri. Ya, khawatir dia jatuh, ya, sempoyongan. Ya, maka ini batasannya diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya, yang bersangkutan lah yang menilai terhadap dirinya, dia mampu diri apa enggak. Kalau mampu silahkan diri, tapi kalau tidak mampu silahkan dia dulu. Jadi bukan kita yang menilai. Ya, standarnya adalah yang bersangkutan. Maka kalau memang sudah tidak mampu, ya silahkan dia dulu, diperbolehkan. Ya, jamaah sekalian rahimahullah, memang ada hal yang menjadi catatan. Berdiri merupakan rukun dari rukun-rukun sholat fardu, dan salah satu rukun sholat mengucapkan takbiratul ihram. Dan mengucapkan takbiratul ihram salah-salahnya adalah harus berdiri. Saya ulangi. Jadi berdiri ini merupakan rukun sholat. Ya, mengucapkan takbiratul ihram juga merupakan rukun sholat. Dan syaratnya mengucapkan takbiratul ihram harus berdiri. Itu artinya memungkinkan ada orang yang tidak mampu berdiri untuk sholat sebanyak sejumlah rakaat tertentu, tapi dia mampu untuk berdiri untuk mengucapkan takbiratul ihram. Ya, maka yang bersangkutan harus diri dulu, mengucapkan takbir Allahu Akbar, baru setelah itu kalau dia pengen duduk silakan duduk kalau memang dia tidak mampu berdiri. Jadi catatannya adalah mengucapkan takbiratul ihram wajib sambil berdiri. Ini salah satu persyaratannya. Ya, sehingga kalau ada jemaah kita yang sakit gak kuat diri untuk sholat, tapi sanggup berdiri untuk takbiratul ihram, maka dia harus diri mengucapkan takbiratul ihram. Ya, makanya terjadilah fenomena yang tadi dilihat oleh ustaz kita. Ya, orang sholat dia takbiratul ihram dulu diri, Allahu Akbar, ya, baru setelah itu dia duduk. Karena dia nggak sholat, nggak kuat untuk sholat sambil berdiri. Ya, tapi takbiratul ihramnya harus sambil berdiri, nggak boleh duduk kalau dia mampu berdiri. Ya, makanya bagi jamaah yang pengen sholat duduk karena dia nggak mampu, jangan duduk dari awal. Diri dulu, sekedar takbiratul ihram, setelah itu baru kemudian dia duduk. Ya, ini yang perlu diperhatikan karena berdiri merupakan persyaratan saat kita mengucapkan takbiratul ihram. Ya, begitu Ustaz penjelasan dari apa yang disampaikan oleh para ulama. Silakan Pak. Kalau di kendaraan, Ustaz. Baik. Di kendaraannya. Baik. Jamaah sekalian rahimahumullah, ya, mengenai sholat di kendaraan, ya, maka ini nanti akan ada teknis pelaksanaan sholat khusus saat kita sedang musafir. Jadi pembahasan kita memang tentunya pertama kali membahas mengenai tentang sholat dalam kondisi normal. Ya, kita sholat di masjid, kita sholat di rumah, kita sholat di kantor, kita sholat di lapangan. Ya, maka sholat harus berdiri di sholat-sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ya, adapun nanti untuk sholat-sholat sunnah, ya, di kitab ini ada pembahasannya. Insya Allah nanti akan kita bahas tentang bab mengenai tentang sholatnya musafir. Jadi kalau orang statusnya musafir, ini Allah berikan keringanan-keringanan. Ya, keringanan-keringanan salah satu di antaranya ya sholatnya diskon. Ya, Pak ya. Ya, harusnya 4, boleh 2. Ya, namanya sholat kosong. Harusnya 4. Ya, hari-hari biasa harusnya 4. Karena dia musafir boleh 2 di kosong.
Ya, karena ini sebagian dari pengecualian keringanan yang Allah berikan bagi orang yang musafir. Sholatnya boleh diulur waktunya. Waktunya zuhur dia nggak sholat. Ya kalau hari biasa kondisi normal zuhur nggak sholat dosa dia. Ya tapi kalau musafir nggak dosa dia. Ya, dia nggak sholat zuhur. Entar aja sholatnya pas habis asar. Ya, dia gabung. Ya sholat zuhur digabung sama asar, waktunya waktu asar, namanya sholat jamak, jamaknya jamak takhir. Ya, ada orang nggak sholat nggak dosa, ya, padahal waktunya sudah masuk, ya, sampai habis waktunya karena pengen digabung dengan sholat yang selanjutnya. Ya ini keistimewaan dari musafir itu. Ya, padahal kalau dalam kondisi normal nggak boleh. Ya, kita kalau udah zuhur nggak sholat, ntar aja sholatnya gabung sama asar. Ya karena dia musafir punya keistimewaan seperti demikian. Sholat boleh dikosong, waktunya bisa digeser-geser, ya, termasuk nanti sholat ya, menghadap kiblat. Ya kalau sholat kan harus menghadap kiblat. Ya, tapi kalau musafir, ya, dia nggak harus menghadap kiblat. Dia menghadap kemana? Ya tunggangan. Kalau zaman dulu kan naik kuda, naik onta. Ya, kemana dia mengarah kendaraannya. Ya, artinya kalau kita naik bisnya ngadep kemana jalannya ke sono, ya kita ngadep ke sono. Ya, jangan kita miring ngadep ke kiblat. Ya, bisnya ngadepnya ke sono, jalannya ke sono. Ya udah kita ngadepnya ke sono. Ya, jangan kita ngebelakangin bangku, jadi susah sholatnya. Jadi menghadap kemana arah kendaraan itu menghadap. Ya, padahal kalau di dalam kondisi normal nggak boleh sholat kecuali kita harus menghadap ke arah kiblat. Ya, tapi musafir Allah berikan keringanan. Ya, termasuk juga pelaksanaan sholat dalam keadaan tidak sambil berdiri. Ya, kalau kita sedang musafir berada di dalam kendaraan, ya silakan. Ya, duduk diperbolehkan kalau statusnya sebagai seorang musafir. Ya, nanti musafir itu ada pembahasan khusus insya Allah setelah kita bahas mengenai tentang salat secara kondisi normal terlebih dahulu insya Allah. Ya, tapi kalau dalam kondisi normal tidak boleh salat sambil duduk untuk sholat fardu. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh harus diri selama kita mampu berdiri. Sholat duduk tidak sah kalau mampu berdiri, karena berdiri merupakan rukun dari rukun-rukun sholat. Ya, ibadah Allah, bahkan kalau kita mau bahas detail, yang disebut dengan al-qiyam itu berdiri tegak. Ya, kalau dalam pembahasan kitab itu dalam fikih detail itu ada informasi mengenai tentang al-qiyam al-inhina. Ya, ada orang diri tapi dirinya nggak tegak, dia agak condong. Namanya diri inhina, doyong. Ya, itu kalau sampai doyongnya aqrabu ila ruku, lebih dekat ke ruku. Ya, ini kan diri ruku kan gini. Ada orang misalnya dirinya begini, sholatnya begini. Itu kalau dirinya lebih condong ke ruku, aqrabu ila ruku, fa sholatuhu ghairu shahihah, maka sholatnya tidak sah. Ya, maka al-qiyam ini berdiri tegak. Ya, karena kita ini makhluk Allah yang sedang menghadap Tuhan pencipta alam semesta. Tegak. Ya, orang aja hormat sama bendera, tegak. Ya. Hormat sama pimpinannya, tegak. Ya, jangan kelemar-kelemar gitu. Ya, al-qiyam itu bahasanya. Ya, sampai-sampai pembahasan al-qiyam. Kalau kita sampai doyong-doyong kita sholat, ya itu kurang sempurna sholat. Ya, bahkan kalau doyong yang terlalu cenderung ke ruku, ini sholatnya tidak sah. Karena al-qiyam ini adalah diri tegak. Lain kalau memang badannya bongkok, Pak, ya. Ya karena orang kita juga yang udah bongkok itu emang nggak bisa ditegak. Ya, jangan dipaksa, nggak balik, harus dipaksa. Nyungsep. Ya kalau emang bongkok emang nggak bisa
dilurusin, ya itu memang ya mudah-mudahan insya Allah tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena keterbatasan fisiknya. Jadi maksudnya kita yang normal ya berdiri tegak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, muttajih ilal qiblah, menghadap ke arah kiblat, berdiri ya karena kita hamba di hadapan pencipta alam semesta. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin begitu banyak mengenai tentang sholat musafir. Masih ada lagi makanya. Baik. Ada seperti jarak jauh. Misalnya ke Madura itu kan sehari semalam di mobil aja. Jadi kalau misalnya ditarik itu kan mungkin satu waktu ya. Baik. Kalau lama itu sudah berapa waktu misalnya? Ya baik, terima kasih. Ya, jadi menjamak sholat ini nanti ada aturan-aturannya. Ya, menggabungkan sholat itu menggabungkan dua waktu sholat. Ya, dua waktu sholatnya pun ya, itu ada aturannya, jodoh-jodohnya. Ya, zuhur itu digabungnya sama asar. Ya, maghrib itu digabungnya sama isya. Ya, kalau subuh jomblo deh sendirian, nggak ada pasangan. Ya, nggak bisa subuh digabung sama zuhur, nggak bisa. Asar mau kita gabung sama maghrib, nggak bisa. Maghrib, ya harus gabungnya sama isya. Isya nggak bisa kita gabung sama subuh. Ya, jadi jodoh-jodohnya itu dalam pelaksanaan sholat jamaah, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jadi kalau asar ke zuhur bisa ya? Asar ke zuhur bisa, zuhur ke asar bisa, maghrib ke isya bisa, isya ke maghrib bisa. Ya, itu sudah jodohnya seperti itu. Ya, kalau kita mau gabunglah di sana. Ya, makanya nanti kalau kita ingin safar, tinggal kita lihat kemungkinannya. Kita safar naik kereta jam 11 kan belum bisa sholat zuhur, berarti tak aja sholatnya digabung sama asar. Ya, tapi kalau kita naik kereta jam 1 udah zuhur, ya sudah kita sholat zuhur langsung digabung sama asar. Ya, jadi fleksibel seperti itu, penggabungan. Ya, dan penggabungannya itu hanya di dua waktu tersebut. Ya, artinya nggak bisa kita gabung 24 jam sehari semalam sholat tidak gabung. Zuhur juga, asar juga, maghrib juga, isya juga, ya nggak bisa. Ya, karena kan opsinya nggak mesti kita sholat dalam kondisi di tempat-tempat masjid, tempat pemberhentian, tempat peristirahatan. Ya, kalau misalnya mobilnya nggak berhenti, pesawatnya nggak berhenti, ya karena nggak berhenti, ya pesawat nggak berhenti jatuh. Ya, maka kita bisa sholat di atas pesawat. Ya, ini fleksibel. Ya, tidak mesti kita nunggu pesawatnya transit baru kita sholat. Kalau memang sudah waktunya sholat, kita laksanakan sholat sesuai dengan kemampuan. Ya, jadi kalau bisa sholat itu direpel, digabung 5 waktu sekaligus. Kecuali yang subuhnya kesiangan. Ya, Bapak bangun subuhnya kesiangan karena makan mie begadang, ya, nonton bola mungkin, bangun asar. Bangun asar. Asarnya menjelang maghrib lagi. Ini enak banget pas puasa gitu. Jadi puasanya sebentar. Ya, maka yang harus dilaksanakan sholatnya digabung semuanya. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib sekalian belum masuk waktunya. Ya, jadi 4 sholat wajib. Ya, apalagi kalau sampai keblungnya banget kan, tidur 1 hari, tidurnya Selasa, bangun Rabu. Jadi 5-5-nya harus dilaksanakan sholatnya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan rukun yang selanjutnya, ya, mengenai tentang rukun membaca surat
Al-Fatihah insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Halallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq hidayah. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian dan informasi suara yang kurang nyaman. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.